Masih ingat gak sih kamu masa-masa ketika SpongeBob SquarePants membuat kita betah di depan TV? Episode-episode klasiknya begitu menghibur hingga membuat kita ketagihan dan lupa waktu. Namun, banyak hal telah berubah sejak saat itu. I lost something I couldn't live without. My identity. Jika kamu menonton episode terbaru, mungkin kamu menyadari ada sesuatu hal yang terasa berbeda. Dari sisi cerita, humor, dan karakter. Dan mungkin kamu juga akan merasa kualitasnya sudah tidak seperti dulu. I'm trying to be boring. Ya, video ini akan menjadi perjalanan menyenangkan untuk mengenang masa lalu. Sekaligus sedikit mengkritisi alasan mengapa acara ini mulai menyimpang. Tapi, jika kamu masih menyukainya, itu tidak masalah. Ini hanya pandangan saya mengenai perkembangan acara ini. Oke, mari kita mulai dari animasinya. By the Undersea World of Jacques Cousteau, which aired on television in the 60s, and no one had ever seen anything like that, I think, before. Masih ingat gak gaya animasi SpongeBob di masa-masa awalnya? Di musim pertama, animasinya memiliki kesan hangat dan dibuat secara manual menggunakan teknik cel animation, di mana setiap frame digambar dengan tangan secara teliti. Hal ini memberikan kesan unik dan klasik pada acaranya. Walaupun warna-warna yang digunakan sedikit lebih redup, dan tampilan SpongeBob di setiap frame kadang tampak sedikit berbeda karena sentuhan langsung dari tangan para seniman, yang membuatnya terkadang tidak sempurna. Tapi justru inilah yang membuatnya terasa istimewa dan penuh nostalgia. SpongeBob is an adult character that acts like a child, and he has a child's perspective, and he's well-meaning, but... Lanjut, pada musim kedua, mereka mulai beralih ke animasi digital. Perubahan ini membawa sentuhan yang lebih halus pada dunia SpongeBob. Warna-warnanya pun tampak lebih cerah. Dan karakter-karakternya juga mulai menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Tapi, itu jadi ciri khas dan disukai banyak orang. I almost didn't recognize you. You look awful. Yang dimana masa ini sering dianggap sebagai puncak keemasan gaya seni SpongeBob. Animasinya yang lebih rapi, tapi tetap punya keunikan dan daya tarik tersendiri. Karena di sini ekspresi-ekspresi lebay itu digunakan dengan tepat, jadi komediannya tetap terasa tanpa berlebihan. Kemudian kalau kita lihat episode-episode terbaru, perubahan besar sangat terlihat. Dari segi warnanya sekarang sangat cerah, hampir seperti neon. SpongeBob terlihat mencolok seperti stabilo kuning, namun ya memang animasinya jadi lebih halus. Ya, animasi sekarang memang lebih halus dan bersih, tetapi sayangnya kehilangan sebagian dari pesonanya yang dulu. Perubahan terbesar ada pada cara karakter-karakter ini dianimasikan. Di episode-episode lama, ekspresi wajah yang berlebihan digunakan untuk mendukung cerita dan humor. Tapi sekarang, ekspresi-ekspresi ini hampir selalu muncul tanpa ada maksud tertentu, yang membuat acaranya terasa berlebihan dan terlalu ramai. Dan sepertinya tujuan sekarang adalah untuk menarik perhatian penonton kembali melalui aksi yang terus-menerus dan visual yang sangat mencolok. And the best part? No breaks. Ada benarnya sih cara ini efektif untuk menghibur anak-anak, tetapi hal ini malah mengorbankan kehalusan dan pesona yang membuat SpongeBob yang asli begitu menarik. Animasinya memang berkembang, tetapi dalam upayanya untuk tampil lebih mencolok, ia sepertinya kehilangan sebagian dari jiwanya. Perubahan gaya animasi ini juga menandai banyak perubahan lain yang akan kita bahas. Jadi, mari kita ingat hal ini saat kita beralih ke tempo acaranya. Jika kamu penggemar lama, mungkin kamu ingat betapa santainya tempo episode-episode awal. Acara ini tidak terburu-buru dalam mengembangkan setiap adegan, membiarkan humor dan situasinya berkembang dengan alami. Is the driest, purest. Karakter-karakternya berinteraksi dengan cara yang tulus. Maksudnya kayak halus gitu loh. Semoga kamu paham ya. Dan lelucon sering dibangun sepanjang episode. Tempo yang lebih lambat memberi kesempatan untuk mengembangkan karakter yang lebih baik dan cerita yang lebih dalam. Contohnya nih ya, dalam episode Pizza Delivery dari musim 1. SpongeBob dan Squidward melakukan tugas sederhana untuk mengantarkan pizza. Namun, episode ini penuh dengan momen kecil interaksi antar karakter, humor yang halus, dan sedikit bumbu drama. Ada proses sebelum lelucon muncul, dan setiap guyonan terasa tepat. Dengan tempo cerita yang stabil, penonton bisa benar-benar terlibat dengan cerita dan menikmati perjalanan mereka. Gimme
me the pizza! No, we promised it's for the customer. Sekarang, mari kita bandingkan dengan episode-episode modern. Tempo acaranya jauh lebih cepat. Seolah-olah acaranya selalu terburu-buru dan berusaha memasukkan sebanyak mungkin lelucon. Adegan-adegannya lebih pendek, leluconnya datang lebih cepat, dan jauh lebih sedikit waktu untuk interaksi antar karakter. Rasanya hampir seperti menonton serangkaian sketsa cepat daripada sebuah cerita yang utuh. SpongeBob yang modern tampaknya dibuat untuk anak-anak agar terpaku pandangannya dengan aksi yang terus-menerus dan cepat. Mirip dengan konten singkat di media sosial seperti TikTok. Tempo yang lebih cepat ini bisa terasa membingungkan karena mengorbankan proses pembangunan ceritanya. Ada lebih sedikit ruang untuk mengembangkan karakter dan humor seringkali terasa dipaksakan dan terburu-buru. Alih-alih menciptakan komedi situasional yang muncul secara alami dari karakter dan dunia mereka, episode-episode modern lebih mengandalkan lucon cepat dan humor visual. Wah, Patrick, aku tidak tahu kau bisa bahasa burung. Bukan, itu bahasa Italia, SpongeBob. Humor di episode-episode awal adalah sesuatu yang benar-benar istimewa. Humor di dalamnya cerdas, halus, dan seringkali memiliki banyak lapisan lucon yang menarik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Para penulis menciptakan humor yang muncul secara alami dari kepribadian karakter dan situasi yang mereka hadapi. Contohnya kayak di episode klasik seperti Ben Geeks dan Chocolate with Nuts, dipenuhi dengan kalimat ikonik dan momen-momen berkesan yang tetap diingat. Di SpongeBob yang lama, humor sering berasal dari interaksi antar karakter dan situasi absurd dalam kehidupan di Bikini Bottom. Optimisme tanpa henti SpongeBob, kebodohan Patrick yang menggemaskan, dan kemurungan Squidward yang selalu tampak menciptakan dinamika yang lucu dan mudah dipahami. Lelucon-leluconnya punya pesona dan kecerdasan sendiri, seringkali mengandalkan dialog yang tepat dan humor visual yang digunakan dengan baik untuk hasil yang maksimal. Ada keseimbangan dalam humornya yang membuatnya menyenangkan untuk penonton dari segala usia. Sekarang, jika kita lihat episode-episode modern, kamu akan langsung merasakan perbedaannya. Humornya menjadi jauh lebih berlebihan dan jujur saja, jadi rada aneh gitu. Lalu, acara ini sekarang sangat mengandalkan komedi slapstick dan humor fisik yang berlebihan. Leluconnya lebih keras, lebih mencolok, dan seringkali terasa seperti berusaha terlalu keras untuk membuat orang tertawa, yang menjadikan lebih sedikit humor situasional yang cerdas. Salah satu perubahan besar adalah seberapa sering dan intensnya guyonan visual. Di episode-episode lama, guyonan ini digunakan dengan bijak dan biasanya membantu menambah komedi dalam situasi tertentu. Sekarang, guyonan ini muncul terus-menerus dengan karakter yang membuat ekspresi berlebihan dan terlibat dalam tindakan konyol hampir di setiap kesempatan. Perubahan ini seperti ditunjukkan untuk menjaga agar penonton yang lebih mudah tetap tertarik, tetapi bisa terasa berlebihan dan mengurangi humor halus yang dulu menjadi ciri khas acara ini. Dan perbedaan lainnya adalah ketergantungan pada lucon cepat yang tidak saling terkait. Episode-episode modern seringkali terasa seperti serangkaian guyonan yang terputus-putus, bukan cerita saling terhubung dengan alur komedi yang alami. Hal ini bisa membuat humor terasa dipaksakan dan kurang memuaskan. Alih-alih membangun hingga punchline atau membiarkan lelucon berkembang sepanjang episode, sekarang acara ini lebih memilih humor cepat yang tidak terlalu berhasil. Di musim-musim awal, karakter-karakternya sangat kaya dan punya banyak dimensi, masing-masing dengan kepribadian, impian, dan keunikan yang membuat interaksi mereka menarik dan cerita mereka mudah diingat. Contohnya, SpongeBob di beberapa musim pertama adalah campuran antara rasa ingin tahu seperti anak-anak, optimisme yang tak terbatas, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Dia bukan hanya Sponge ceria yang santai, tetapi juga memiliki momen-momen kerentanan dan perkembangan karakter. Kayak contohnya di episode Employee of the Month. Crab memberimu penghargaan supaya kau bekerja lebih keras tanpa uang lembur. Kita melihat dedikasi dan semangat bersaing SpongeBob. Sementara itu, di episode Pizza Delivery, ketekunan dan kebaikan hati ditonjolkan, mengubah pengantaran pizza yang sederhana menjadi petualangan yang luar biasa. Kemudian, Patrick Star, sahabat terbaik SpongeBob, lebih dari sekedar karakter bodoh yang menggemaskan. Dia juga memiliki momen di mana kesederhanaannya menunjukkan kebijaksanaan yang mendalam. Seperti di episode Patrick Smart Pants, di mana setelah mendapatkan kecerdasan, dia menyadari betapa berharganya hidup sederhana dan sahabat.
I never thought I'd lose my best friend. Lalu, dalam episode Big Pink Loser, usaha Patrick untuk memperbaiki diri juga menunjukkan rasa tidak aman yang dia rasakan dan keinginannya untuk diakui, menambah kedalaman karakter Patrick di luar kekonyolannya yang biasa. Selanjutnya, Squidward Tentacle. Si tetangga pemarah juga sering mendapatkan episode yang menunjukkan sisi lain dari dirinya, termasuk impian dan sisi lembutnya. Misalnya nih ya, dalam episode Band Geeks, Squidward berhasil memimpin sebuah band dan merasakan mimpinya menjadi kenyataan. Di situ terlihat kecintaannya pada musik dan keinginannya untuk meraih kesuksesan. Lalu di episode Squidville, Squidward mencoba hidup tenang jauh dari keramaian, tapi akhirnya menyadari bahwa meski sering kesal, ia ternyata membutuhkan kekacauan dari SpongeBob dan Patrick untuk merasa hidup. Di sini jelas karakter pendukung juga memiliki perkembangan yang perlahan dan signifikan. Oke, Tuan Krabs bukan sekedar bos yang tergila-gila dengan uang. Dia memiliki sisi kebapaan yang terlihat dalam episode seperti Clams. Terlihat juga di mana ikatan emosionalnya terhadap dolar pertama yang ia peroleh. Kemudian ada Sandy Cheeks, tupai petualang dari Texas, yang juga mendapatkan cerita yang menunjukkan latar belakang dan kemampuan ilmiahnya dalam episode seperti Freezer dan Tea at the Tree Dome. Kita bisa melihat perjuangannya untuk menyesuaikan diri hidup di bawah air sambil tetap menjaga kebanggaan khas Texas yang ia bawa. Bahkan ia Plankton, musuh abadi SpongeBob, memiliki momen-momen memperlihatkan sisi lebih dalam, seperti di episode Fun yang mengangkat kesepian Plankton dan menjadikannya lebih dari sekedar karakter antagonis biasa. Di sisi lain, episode-episode SpongeBob yang modern cenderung menampilkan karakter-karakternya dengan lebih sederhana dan kurang mendalam. SpongeBob sekarang sering digambarkan sebagai sosok yang sangat bersemangat sampai-sampai terlihat mengganggu, Could be more marshy. sehingga kehilangan sifat-sifat lembut yang dulu ia miliki. Patrick dibuat semakin bodoh sampai ke titik yang berlebihan, membuatnya seperti parodi dari dirinya sendiri yang asli. Lalu sifat pemarah Squidward juga sering diperlihatkan secara berlebihan, tanpa nuansa atau sisi lembut yang dulu membuat karakternya lebih menarik. Dan kesimpulannya, versi modern dari SpongeBob lebih menonjolkan aspek yang lebih sederhana dan cenderung berlebihan dari karakter-karakternya. Kemudian Patrick ditampilkan lebih bodoh dari sebelumnya, kadang hanya menjadi karakter komedi yang ekstrim tanpa dimensi lebih dalam. Dan Squidward yang dulu memiliki lapisan emosi yang rumit, kini lebih sering dipresentasikan sebagai karakter hanya pemarah tanpa nuansa atau kelembutan. So, bagaimana menurut kamu tentang episode-episode modern SpongeBob jika dibandingkan dengan yang klasik? Apakah kamu merindukan SpongeBob yang dulu atau lebih menikmati SpongeBob era baru? Seperti biasa, tuliskan di kolom komentar, oke?